Salam, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu lagi dalam mimbar pelayanan bersama di tempat ini, di Kota Teluk Dalam dan sekitarnya. Dan saya Pendeta Jefta Domingus Knofmone akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup pada sore hari ini, kami juga boleh menikmati akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Berkati seluruh masyarakat Kota Teluk Dalam, sehingga mereka juga mau menikmati akan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, dimanapun mereka berada, dalam tugas dan pekerjaan mereka, mereka tetap fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengetengahkan kebenaran firman-Mu, Engkau yang menyembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu dapat diberitakan, dan nama Tuhan Yesus Allah yang dipuji, dimuliakan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dan mendengarkan bersama-sama. Berbahagialah adalah kita setiap orang yang mau mendengar dan mau merenungkan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Firman Tuhan pada sore hari ini dengan tema yang diberikan kepada saya adalah takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, takutlah akan Tuhan adalah satu ajaran kebenaran firman Tuhan. Bahkan di setiap agama-agama apapun juga mengajarkan yang namanya takut akan Tuhan. Tetapi barangkali kita sebagai manusia, sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan, tentu kita memahami takut akan Tuhan dengan pengertian kita yang berbeda-beda, dengan pengertian kita masing-masing. Namun Alkitab memberikan suatu pengajaran yang sangat penting bagi kita semua, bahwa kata takut akan Tuhan bukan seperti yang diartikan oleh manusia, bukan seperti yang diartikan oleh pengertian umum lainnya. Karena takut akan Tuhan dalam Alkitab yang dinasihati oleh Salomo, Raja Salomo pada waktu itu, dia menggunakan kata yare. Yare berarti Anda dan saya harus menghormati, menghargai. Anda harus sungguh-sungguh
menaruh rasa hormat Anda kepada Tuhan, Sang Pencipta. Dialah yang memiliki segala dunia ini. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang punya surga dan punya bumi. Dialah yang menciptakan semuanya ini. Sehingga kita sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan, kita juga harus menghormati Dia sebagai Sang Pencipta yang menciptakan kita seturut dan segambar dengan rupanya. Dan di sini Salomo mengingatkan kembali di dalam kitab Amsal bahwa takut akan Tuhan ada kurang lebih 3 hal penting yang saya mau sampaikan di sini. Bagaimana supaya kita bisa takut akan Tuhan? Salomo menasihati kita supaya bagaimana dalam hidup kita setiap hari takut akan Tuhan bukan seperti Anda takut kepada setan, takut kepada iblis, takut kepada masalah, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi takut di sini berarti bagaimana Anda sungguh-sungguh dapat mengenal Allahmu dan Allah saya, Penciptamu dan Pencipta saya, dan Anda menghormati Dia karena Anda dan saya diciptakan dari debu dan debu tanah ini. Kita hanyalah makhluk yang dari debu tanah, yang hanya diberikan nafas roh sehingga kita boleh menjadi makhluk hidup. Dan kita diciptakan lebih berharga daripada ciptaan yang lain di dunia ini. Sehingga Salomo ketika dia menulis kitab ini, dia sungguh-sungguh memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana selama hidupnya dia bersama dengan Tuhan, dia menikmati akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia mau menasihati kita sebagai orang di zaman sekarang ini. Bahkan teristimewa untuk kepada bangsa Israel, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana mereka harus menghormati Tuhan, menghargai dan menaruh rasa hormat kepada Dia. Di sini pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, poin yang pertama di dalam ayat yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Poin yang pertama, bagaimana kita sungguh-sungguh menaruh hormat dan menghargai, menghormati Tuhan yang adalah pencipta kita. Kita jangan melupakan ajaran dan memelihara perintahnya. Janganlah melupakan. Kata jangan ini berkonotasi perintah yang berkonotasi negatif. Tetapi dalam arti bahwa kita harus jangan berarti tak pernah, tak boleh melupakan. Kita tidak boleh meninggalkan. Kita jangan boleh melalaikan ajaran. Yang dimaksudkan ajaran dalam Alkitab adalah Taurat. Karena Salomo mau mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak lupa akan Taurat firman Tuhan. Atau yang disebut dengan kitab dalam Taurat itu. Kurang lebih 5 kitab disebut kitab Taurat. Tetapi pada umumnya juga kitab-kitab yang lain yang disebut dalam kitab Taurat. Di sini Salomo mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan melupakan ajaran kebenaran Taurat itu. Dan mereka harus memelihara perintah itu. Artinya mereka harus menaruh, mereka harus mereka tinggalkan ajaran Taurat itu. Karena Taurat firman Tuhan itulah yang menghidupkan mereka. Taurat firman Tuhan itulah yang menuntun mereka kepada kebenaran yang hidup. Bukan hanya 10 perintah Tuhan yang kita kenal sebagai orang percaya. Tetapi di dalam Alkitab, Taurat yang dimaksud adalah firman Tuhan. Kalau dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 6, Daud berkata bahwa hendaklah engkau merenungkan Taurat itu siang dan malam, supaya engkau jangan menyimpang dari jalan yang benar. Engkau tidak menyimpang ke jalan yang salah.
Tetapi Anda harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Anda harus melakukan kebenaran itu, firman Tuhan itu siang dan malam. Karena firman Tuhan inilah yang penting dalam kehidupan kita. Firman Tuhan inilah yang membuat kita hidup sebagaimana kita ada. Firman Tuhan inilah yang menuntun kita mengenal Sang Pencipta kita. Dan Alkitab di dalam kehidupan kita adalah makanan rohani kita sebagai orang percaya di zaman anugerah ini. Kita sebagai orang percaya, Rasul Paulus mengingatkan kita juga dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16 bahwa firman Tuhan itu diilhami untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk menuntun orang untuk mengenal akan kebenaran, akan keselamatan oleh iman dalam Kristus Yesus. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17 di sana dikatakan. Bahkan firman Tuhanlah yang menuntun Anda untuk berbuat yang baik. Kita tahu bahwa firman Tuhan inilah, firman itulah yang kita harus pegang dalam hidup kita. Dan Alkitab mengatakan bahwa firman itu sudah menjadi manusia melalui Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini dan yang telah rela mati di kayu salib. Karena dosa saya dan dosa saudara. Karena dosa kita. Yesus itulah yang mau merelakan dirinya. Mau mati bagi dosa saya dan dosa Anda. Supaya Alkitab berkata bahwa supaya Anda dan saya yang percaya kepada Yesus, Anda tidak binasa. Anda tidak mengalami hukuman kekal. Anda tidak dibawa ke dalam hukuman yang kekal bersama dengan iblis. Tetapi Anda memperoleh hidup yang kekal. Itu dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena itu Salomo mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai orang percaya di zaman kasih karunia ini, janganlah kita melupakan ajaran ini, melainkan kita harus memelihara dalam hidup kita. Kita memelihara bukan berarti setiap hari kita hanya pegang terus, kita hanya tidak membaca, tapi kita pegang dan membaca dan merenungkan kebenaran itu siang dan malam, agar hidup kita semakin bertumbuh, hidup kita semakin teguh dalam Tuhan. Hidup kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang menantang kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini. Yang kedua, bagaimana kita harus takut akan Tuhan. Di dalam ayat 3 sampai pada ayat 4. Dia berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang kedua adalah, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah dan tuliskanlah itu dalam loh hatimu. Artinya jangan kita tinggalkan. Kasih yang dimaksudkan di sini dalam bahasa Ibrani itu keset. Keset dalam bahasa Inggris mercy. Artinya kemurahan, belas kasihan, rahmat, kebaikan. Dan setia di dalam Alkitab ini menggunakan kata emet. Artinya dalam bahasa Inggris truth, kebenaran, sesuatu yang sebenarnya. Berarti kita ini tidak boleh meninggalkan yang namanya kemurahan. Kita tidak boleh meninggalkan yang namanya belas kasihan disertai kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Ini penting. Salomo mengingatkan kita, kalungkan itu di lehermu. Artinya Anda taruh di lehermu. Simpanlah di dalam hatimu. Tuliskan itu di dalam hatimu. Kata tuliskan berarti Anda tanamkan di hati Anda. Kalau saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia memiliki arti begini. Hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan dan kayu salib. Marilah kita mengaplikasikan kebenaran ini dalam hidup kita. Kita mau lakukan kasih, belas kasihan, kemurahan sebagai orang percaya di dalam hidup kita. Karena kita sudah mendapatkan belas kasihan,
kemurahan dari Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang tidak layak diselamatkan, orang-orang yang layak dibinasakan. Tapi karena belas kasihannya Tuhan, Allah di dalam Yesus yang telah datang untuk menyelamatkan kita, yang sudah berkorban di kayu salib, memberikan kemurahan, rahmat, dalam arti sesuatu yang diberikan cuma-cuma, gratis. Keselamatan itu, Anda tidak perlu berusaha berbuat baik masuk surga. Anda tidak perlu berusaha rajin-rajin beribadah untuk bisa masuk surga. Anda hanya cukup datang kepada Yesus, percaya akan anugerah yang Dia sudah berikan melalui keselamatan, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga Anda hanya percaya kepada Dia, Anda hanya terima Dia, dan lakukan itu dalam hidup Anda sebagai orang percaya. Saya mengingat kisah bagaimana Yesus memberikan cerita dalam kitab Injil Lukas tentang seorang Samaria yang sangat murah hati ketika dia melihat ada orang yang jatuh di pinggir jalan dan dia memberikan belas kasihan. Orang Samaria ini sebelumnya ada datang ahli Taurat, orang pemimpin agama, orang pintar firman Tuhan, Taurat firman Tuhan. Tetapi ketika dia melihat ada orang di pinggir jalan yang jatuh, dia lewat. Datang seorang imam. Imam adalah seorang yang suka memberikan persembahan di rumah, di bait Allah. Tapi ketika dia melihat ada orang yang jatuh di pinggir jalan, dia lewat. Datang orang Samaria ini. Dia ketika melihat orang yang jatuh di pinggir jalan, dia angkat orang ini. Dia menaruh di atas keledainya. Dan dia membawa orang ini ke tempat rumah di mana ada orang yang bisa menyembuhkan orang ini. Dan dia memberikan pesan kepada orang ini bahwa obati orang ini sampai sembuh. Kalau nanti ada uang yang engkau pakai untuk, ada uang pribadimu yang kau pakai, maka nanti saya pulang saya akan ganti. Dan Anda bisa melihat di sini. Ini orang Samaria. Kalau kita melihat orang Samaria dan orang Israel, mereka itu tidak bersahabat. Justru orang Israel menganggap orang Samaria itu adalah orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak utamakan Tuhan. Tetapi dalam praktek hidupnya, orang Samaria lah yang dipuji oleh Tuhan. Ini orang Kristen sebagai orang percaya. Kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus seperti orang Samaria ini, yang murah hati, yang mau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang kita lihat sangat membutuhkan pertolongan. Apalagi di masa pandemi corona saat ini. Kita sebagai orang percaya harus tunjukkan belas kasihan kita, kemurahan kita. Mungkin Anda tidak punya uang, tetapi Anda bisa melakukan dengan apa yang bisa Anda mampu lakukan. Itu adalah bagian dari Anda sedang mau melakukan firman Tuhan. Di dalam keluarga Anda, di lingkungan Anda. Anda bisa berdoa bagi para medis, para dokter, para pasien-pasien yang sedang mengalami COVID ini Tuhan. Kita berdoa bagi mereka, supaya mereka juga bisa disembuhkan oleh Tuhan. Ini juga bukti bahwa kita mau menunjukkan belas kasihan kepada mereka, kemurahan kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo mengingatkan kita yang terakhir di dalam ayat 5 dan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan. Ayat 5 dia berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang ketiga yang Salomo ingin mengingatkan kembali kita sebagai orang percaya, bagaimana kita mau menghormati Tuhan, takut, tunduk dan taat menghormati Tuhan itu. Kita harus kunci di atas segalanya adalah kita percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kata percaya di sini dia menggunakan kata batats. Batats berarti trust. Trust artinya kita mempercayai, mempercayakan, menaruh harapan saja kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa Salomo mau mengatakan kunci dari segalanya adalah percayalah kepada Tuhan? Karena terkadang manusia mengandalkan pengertiannya di ayat 6 tadi. Ayat 5 bagian
B. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali manusia karena dia sudah pintar, dia sudah punya kekayaan, dia sudah punya harta, jabatan dan lain sebagainya, dia merasa dia tidak butuh Tuhan lagi. Dia merasa Tuhan itu nomor 2 lah, atau Tuhan itu tidak perlulah dibutuhkan dalam hidupnya. Karena itu Salomo punya pengalaman yang luar biasa. Kita melihat bagaimana kehidupan Salomo, latar belakang hidupnya sebelum dia mengenal Tuhan dan sesudah dia sudah mengenal Tuhan. Dan ketika dia mengenal Tuhan, dia juga jatuh dalam dosa. Dan dia bisa kembali lagi kepada Tuhan. Dan dia mengingatkan kita kembali supaya kita percayalah kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita. Hanya Tuhanlah satu-satu yang kita andalkan dalam hidup ini. Apapun profesi Anda, apapun jabatan, apapun status sosial Anda, apapun latar belakang Anda, apapun kehidupan Anda dan saya, kunci dalam hidup ini hanya mempercayakan hidup Anda kepada Dia. Anda mempercayai Dialah satu-satunya dalam hidup Anda. Jangan yang lain yang Anda percayakan. Jangan hartamu, jangan uangmu, jangan jabatanmu, dan jangan orang-orang di sekitarmu. Tapi Anda hanya percaya kepada Tuhan. Anda hanya tahu bahwa Dialah sang pemilik hidup. Dialah yang menghidupkan saya. Dialah yang memberkati hidup saya. Dialah yang menyertai hidup saya. Dialah yang masih berikan saya nafas, kekuatan, kesehatan. Dan Dialah yang sudah memberikan keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita hanya diminta percayalah kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kunci untuk Anda mengenal Tuhan hanya percaya. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa mau berbalik kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kunci dalam hidup ini adalah percaya kepada Tuhan. Menaruh hidup kita kepada Tuhan. Ya. Jangan di saat ada masalah baru Anda datang kepada Tuhan. Di saat Anda mengalami pergumulan hidup, Anda tidak ada uang, Anda di PHK, apalagi mengalami COVID, Anda sedang menderita, baru Anda sungguh-sungguh cari Tuhan. Setelah COVID ini mungkin berlalu, kalaupun itu terjadi, Anda sudah lupa Tuhan, Anda tidak ingat Tuhan, Anda tidak datang kepada Tuhan, Anda jauh dari Tuhan, Anda merasa bahwa Tuhan itu sudah tidak ada lagi bagi saya. Atau Anda merasa Tuhan itu tidak perlu lagi bagi saya. Salomo mengingatkan kita. Anda perhatikan, saya memberikan satu contoh bagaimana Sakeus, orang terkaya di perjanjian baru, orang kaya, tukang pajak, kepala pajak. Tetapi ketika dia mendengar Yesus, banyak orang-orang sedang berbondong-bondong mengikut Yesus, dan dia hanya mendengar berita itu. Dia lari-lari cepat ke atas pohon. Bayangkan, orang kaya, punya jabatan, ya, punya istana, tapi dia mau tinggalkan istana, keluarga, pekerjaan, bahkan hartanya. Dia hanya mau lari, mau lihat siapa Yesus itu yang diikuti oleh banyak orang. Dan dia karena pendek, dia harus cepat-cepat naik ke atas pohon. Dan dia berharap mudah-mudahan Yesus bisa lewat. Atau setidaknya saya sudah bisa lihat dia. Oh, itulah wajah Yesus. Barangkali seperti itu pikirannya Sakeus. Tapi Anda bisa melihat Tuhan justru datang di bawah pohon ara itu. Tuhan datang di bawah pohon itu. Karena Tuhan Yesus tahu. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu Sakeus akan mencari dia. Tuhan Yesus sudah tahu ya Sakeus sedang mencari dia. Sakeus ingin bertemu dengan dia. Dan dia datang di pohon ara. Dan dia berkata, hei Sakeus, turunlah. Dan Sakeus tidak mikir lagi. Mungkin dia langsung tidak perlu lagi pelan-pelan turun. Langsung mungkin dia terjun bebas. Dia tidak, karena saking sukacitanya. Tuhan Yesus berkata, hari ini aku mau mampir di rumahmu. Dan Sakeus, mungkin kalau orang kaya berkata, orang yang kaya mungkin berkata, jangan Tuhan, belum saatnya saya terima Tuhan. Ini belum ada persediaan saya, belum, mungkin masih banyak alasan. Tapi Sakeus dengan sukacita menyambut Tuhan Yesus di rumahnya. Dan apa yang ada terjadi? Sakeus mengalami pertobatan. Alkitab mencatat Sakeus telah percaya kepada Yesus, dan Sakeus telah berjanji di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya kalau saya sedang menagih masyarakat dan saya sedang mengambil harta mereka, menagih lebih dari apa yang saya tagih,
maka saya berjanji saya akan mengembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, hari ini terjadi keselamatan, hari ini terjadi pertobatan dalam keluarga ini. Sakeus disebut sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sakeus bertobat, percaya kepada Yesus, dan Sakeus mau berjanji dan membuktikan dalam hidupnya. Dia mengembalikan, dia berjanji, ketika saya menagih lebih, saya akan gantikan 100 kali lipat, 4 kali lipat. Waduh, luar biasa. Ini yang disebut namanya orang kaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 hal penting yang kita boleh sampaikan, yang boleh kita dengarkan pada sore hari ini. Bagaimana kita bisa takut dan menghormati Tuhan. Yang pertama, kita harus jangan meninggalkan firman Tuhan, Alkitab. Kita harus merenungkan, melakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang kedua, jangan kita tinggalkan kasih dan setia. Artinya kita jangan tinggalkan belas kasihan, kemurahan, sifat-sifat dari Tuhan. Dan kebenaran yang kita pegang. Dan yang terakhir, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya, sehingga kita terus dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sangat memberkati hidup kami Tuhan. Kami boleh belajar dari kehidupan Salomo, seorang raja yang terkenal pada zaman dahulu, di zaman bangsa Israel. Dia sangat terkaya, tetapi ketika dia mengenal Tuhan, walaupun dia sempat jatuh dalam dosa dan dia tinggalkan Tuhan, tetapi dia sadar diri dan berbalik kembali. Dan dia memberikan nasihat penting melalui kitab Salomo, kitab Amsal ini, sebagai kitab nasihat kepada orang-orang percaya kepada Tuhan, bahwa kami jangan meninggalkan Taurat, kebenaran itu. Kami harus memelihara kebenaran itu siang dan malam. Kebenaran itu harus kami baca, merenungkan, dan melakukan. Karena kebenaran itulah yang menyelamatkan hidup kami. Kebenaran itu yang telah datang melalui Yesus yang berwujud manusia dan yang rela mati di kayu salib untuk dosa kami. Sehingga kami yang percaya, Alkitab menjamin bahwa kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami juga diajarkan supaya percaya kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan, kemampuan, kehebatan kami, bukan mengandalkan kepintaran, harta kami, tapi kami hanya mengandalkan Tuhan, menaruh iman kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus di hidup kami, percaya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu cuma-cuma, gratis, tidak perlu kami berbuat baik untuk masuk surga, tidak perlu kami rajin berusaha berbuat baik supaya bisa masuk surga, hanya dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus dan imani janjinya, kami dijamin oleh Alkitab pasti memiliki hidup yang kekal. Biarlah seluruh Bapak Ibu saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya mereka mau mengaplikasikan dalam hidup mereka, dan mereka mau hidup di dalam Tuhan, mereka mau terima Yesus di hati mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, berkati kami semua, berkati Kabupaten Nia Selatan yang kami cintai, berkati pemerintah daerah Kabupaten Nia Selatan, Bupati, Wakil Bupati, para Forkopimda, diberkati mereka semua. Berkati Nia Selatan yang walaupun saat ini kami mengalami yang namanya pandemi corona, tapi kami bersyukur di Nia Selatan ini masih saja kami belum ada yang mengalami positif. Ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati terus daerah kami, supaya kami tetap terhindar dari yang namanya virus corona ini Tuhan. Kami tetap menjaga diri kami dengan mengikuti aturan pemerintah yang ada, dengan tetap selalu menjaga diri kami, menggunakan masker, mencuci tangan dan lain sebagainya Tuhan. Bahkan kami tetap hidup dalam new normal dengan tetap memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh masyarakat Kabupaten Nia Selatan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.